Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat, di mana kita akan membahas masalah prospek tanaman air dan aquascape. Di mana di depan saya ini adalah salah satu jenis tanaman air yang memang bisa dimasukkan ke dalam akuarium yang nantinya juga menjadi aquascape. Untuk aquascape itu sendiri adalah seni memadukan tanaman, akar, batu, pasir ke dalam media atau ke dalam wadah akuarium yang memang dibikin serupa atau sama dengan kondisi alami, sesuai dengan keadaan alam. Jadi prospek aquascape ini sebenarnya sangat menjanjikan, baik dari segi tanaman ya. Mungkin kalau kita lihat seperti ini, kita kayak pesan puding ya, puding yang siap diantar. Nah, ini salah satu jenis tanamannya. Nanti lebih tepatnya lagi, lebih bagusnya lagi, kita mungkin bisa tanya langsung kepada pemilik usaha tanaman air dan aquascape Zia Aquatic, pada Bapak Didin. Nanti kita bisa bertemu dengan Bapak Didin langsung, kita tanyakan prospek ke depannya untuk tanaman air seperti apa. Mungkin langsung saja kita ketemu dengan Pak Didin yang memiliki usaha tanaman air dan aquascape. Selamat pagi Pak. Pak Didin ya, mau boleh begini boleh kayaknya ya, kita yang penting nggak sentuhan ya Pak ya. Ini kita jaga jarak saja ya. Gimana kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sepertinya usahanya kelihatan semakin maju ini. Alhamdulillah Pak. Ya, untuk tanaman air masih banyak permintaan. Sampai sekarang semakin banyak permintaan, langganan juga semakin bertambah. Nah, semakin bertambah. Ya. Kebetulan saya dengan Pak Didin ini sudah bertemu lama. Apalagi Pak Didin ini salah satu pemilik usaha tanaman air yang merupakan alumni dari SMK PPN Tanjung Sari. Ya, betul ya Pak ya? Iya betul. Ya. Lulus tahun berapa Pak? 2007. 2007 ya. Jadi sudah berkecimpung di tanaman ini sudah berapa tahun? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan. Ya. Untuk Pak Didin sendiri, saya ingin menanyakan nih untuk prospek tanaman air dan aquascape. Tapi terlebih dahulu saya untuk membahas tanaman air kedepannya seperti apa ini untuk prospek tanaman air. Untuk prospek tanaman air atau dibilang aquatic plan lah istilahnya kalau dunia aquascape sangat menjanjikan Pak. Saya pribadi merintis dari awal sampai sekarang ini permintaan kesini bukan berkurang tetapi semakin banyak. Ya mungkin dikarenakan peminat aquascape semakin banyak digemari oleh kalangan, tidak juga kalangan, kalau dulu awal-awal kan dikenalnya hobi mahal. Ya. Hobi mahal, jadi hanya kalangan menengah ke atas yang mempunyai budget lebih lah hanya bisa memiliki aquascape. Kalau sekarang kalangan menengah ke bawah juga bisa memilikinya asal ada kreativitas dari mulai pencarian bahan tanaman, bahan-bahan untuk hardscape bisa diminimalisir untuk pembiayaannya gitu. Untuk prospek kedepannya insya Allah sangat menjanjikan. Sekarang juga kan banyak diliput artis-artis yang Hobi ya Pak, yang hobi di aquascape sampai harga-harga fantastis lah. Berarti semakin kesini semakin banyak peminatnya. Tapi kalau untuk tanaman air sendiri sebenarnya mudah tidak sih Pak didapatkan di alam nih yang ada di Indonesia ya? Mudah sebetulnya, ada banyak jenis di Indonesia, di tiap daerah, tidak di Pulau Jawa juga, di pulau lain-lain juga di Indonesia ada tanaman-tanaman asli daerahnya. Nah itu bisa juga dipakai untuk aquascape ya. Yang penting istilahnya ada ada tanaman yang sekiranya bisa diadaptasi ke dalam air. Diadaptasikan itu. Jadi yang adaptasi itu kan pertama dari
perbedaan suhu di alam sama di dalam akuarium kan berbeda, parameter air juga berbeda gitu. Banyak sekali sebetulnya di Indonesia itu. Untuk tanaman sendiri nih, untuk tanaman itu yang sebenarnya paling banyak nih dari jenis tanaman yang Bapak usahakan itu yang paling banyak diminati oleh penggemar atau penghobi aquascape itu jenis apa, Pak? Kebanyakan diminati itu jenis tanaman-tanaman yang gampang perawatan, Pak. Gampang perawatan. Yang paling utama itu dari moss, lumut. Ya. Nah, pertama lumut itu mudah didapat, ya adaptasinya gampang, tidak membutuhkan parameter air yang terlalu bagus dari segi pencahayaan, dari segi nutrisi, dari segi kandungan CO2 yang terlarut. Yang keduanya jenis microsorghum itu gampang, mudah didapat ya microsorghum. Itu banyak permintaannya. Ya dikarenakan itu tanaman paling bandel lah istilahnya, di parameter air suhu agak tinggi juga dia bisa hidup. Ya. Nah untuk Bapak sendiri untuk tanaman air pengiriman itu hampir tiap hari atau seminggu sekali, Pak? Alhamdulillah kalau pengiriman tiap hari, minimalnya ya 13 lah sampai 20 paketan lah ke berbagai pelosok lah, bagi seluruh Indonesia masuk pengiriman. Nah ini Bapak Didin ini sudah menggelutinya kurang lebih 4 tahun ya, dia sudah bisa mendirikan usahanya sendiri yang tadinya awal mulanya mungkin hanya sedikit ya, hanya menggunakan bak ya Pak, hanya menggunakan bak saja, menggunakan jaring. Nah sekarang sudah disusun agak rapi ya kan. Nah kalau boleh tahu Pak, omsetnya berapa ini Pak per bulan lah untuk tanaman air sendiri? Kurang lebih 160 sampai 200 juta ya. per bulan. Nah berarti itu saat emang benar-benar usaha tanaman air itu boleh dikatakan prospeknya sangat menjanjikan. Dan kedepannya tetap akan lebih bagus lagi ya Pak? Ya, lebih rapi lagi, lebih baik lagi, banyak jenisnya. Ya. Nah, selain tanaman air Pak, apakah Bapak juga membuat atau membikinkan aquascape? Ya, ada sampel aquascape. Ya. Untuk permintaan sendiri kalau untuk aquascape itu lebih banyak aquascape-nya atau tanamannya Pak? Lebih banyak tanamannya. Ya, soalnya kebanyakan pelanggan itu dari luar kota kebanyakan. Dari luar kota. Ya, dalam kota ada, cuman di Subang sendiri cuman ada baru 6 toko lah. Tapi alhamdulillah tiap 5 hari sekali, maksimalnya seminggu dia udah ngambil lagi lah, continue tiap minggu ngambil terus barang. Tapi kalau untuk pengiriman tanaman yang emang untuk kebutuhan aquascape, memang ini kan untuk kebutuhan aquascape, di luar Pulau Jawa pun banyak Pak permintaan? Banyak, sangat banyak. Ya. Nah, dalam 1 bulan itu pasti ada permintaan untuk dibikinkan aquascape, ada Pak? Dalam 1 bulan saya sama tim kurang lebih 6 lah. 6 minimalnya 6 ada ya, ada tim kami juga ada 3 orang yang khusus mendesain aquascape. Jadi kita itu ada semuanya ada 12 orang. 12 orang. Dia bagi-bagi tugas lah ya. Ada yang khusus mendesain, ada khusus produksi gitu, khusus packing. Ya. Nah ini ngomong-ngomong kalau untuk bikin aquascape skala mini lah Pak. Skala mini mungkin ukuran 40 cm kali 30 cm dengan tinggi 30 cm itu, kalau boleh tahu bocorannya itu kurang lebih habis dana berapa itu kita kalau ingin bikin? Kalau untuk 30 cm tergantung kitanya aja ya yang membuatnya. Ya. Kalau bisa meminimalisir, paling yang dibeli itu peralatan yang harus dibeli untuk tanaman dan alat-alat lainnya. Kalau ada kreativitas bisa ambil sendiri dari alam sebetulnya. Ya kalau misalnya semua serba beli itu kurang lebih 400 sampai 600-an lah. 400 sampai 600 ya. Nah, itu sudah satu set ya Pak, sudah komplit ya. Sama lampu, sirkulasi, tanaman ada semua. Sebenarnya banyak orang yang menggandrungi atau penghobi lah aquascape ini dilihat dari segi apa Pak? Apa manfaatnya yang mereka dapat sebenarnya apa sebenarnya dari aquascape sendiri? Ya, kalau untuk awal mula penghobi, manfaatnya mungkin kesenangan hati ya dia. Apalagi yang kerjanya di ruangan, yang nggak bisa keluar rumah atau liburan untuk melihat pemandangan luar lah.
eh, dia membuat aquascape untuk relax intinya. Relax ya. Pertama itu bisa disebut juga obat lah. Obat ya. Ya. Obat stres apa ya? Obat stres. Yang keduanya kalau dilihat dari segi komersialnya, kalau dia udah menggeluti hobi aquascape, bisa juga dijadikan sebagai sumber penghasilan sebetulnya. Walaupun di dalam akuarium di rumah kecil juga, kalau dia udah tahu karakter tanaman, jenis apa aja yang bisa dijual nantinya, ya, sebetulnya bisa juga. Saya juga awalnya begitu, Pak. Ya. Jadi awalnya saya juga hobi, coba beli tanaman yang emang bisa dijual lagi. Nah, saya coba perbanyak, ternyata lumayan juga hasilnya, lebih dari modal keuntungannya gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini semakin digeluti, semakin diminati, ya jadilah sumber penghasilan saya. Dan justru bisa melibatkan masyarakat setempat ya Pak ya. Nah, ini bisa salah satu usaha tanaman air yang bisa menghasilkan dan bisa memberikan manfaat dampaknya bagi masyarakat sekitar, ya kan. Tanaman air memang sangat dibutuhkan di dalam para penghobi aquascape. Ya. Ya mudah-mudahan kedepannya tetap berlanjut Pak, tetap berlanjut, tetap bagus. Semoga dengan adanya kegiatan untuk anak-anak pemula, ya, anak-anak pemula di bidang aquascape bisa mendorong usaha di tanaman air dan bisa meningkatkan pembuatan aquascape juga. Ya. Kalau harapan Bapak untuk anak-anak muda lah, harapan Bapak untuk anak-anak muda Indonesia terutama ya, baik itu anak-anak SD, SMP ya kan, sampai dengan pemula atau anak-anak remaja, harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapan umumnya gini Pak, kita lebih menghargai alam lah istilahnya, karena perubahan zaman itu kan sekarang semakin banyak alam yang dibabat habis lah istilahnya. Maka kalau kita mencintai minimalnya lah di dalam wadah aquascape, dia udah bisa merawatnya, melindunginya, menyayanginya, untuk kedepannya bisa lebih menghargai di alam luarnya gitu. Intinya itu harapannya sih sebetulnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Dindin yang sudah memberikan gambaran secara umum tentang tanaman air dan aquascape yang bisa dijadikan salah satu usaha paling mudah ya. Usaha paling mudah sebenarnya tidak perlu tempat lebar ya Pak ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan di lahan pekarangan atau lahan rumah. Bisa. Bahkan di kamar pun mungkin bisa ya kan. Yang penting kita butuh cahaya dan lain-lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Didin atas motivasinya kepada anak-anak muda Indonesia. Semoga usaha Bapak semakin sukses dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima ya. Ya, itulah salah satu pembicaraan saya pada hari ini kepada pengusaha ya, pengusaha tanaman air dan aquascape yang memiliki usaha sejak 4 tahun yang lalu. Setelah lulus SMK PPN Pertanian Pembangunan SMK Tanjung Sari, kebetulan beliau juga merupakan alumni di bidang perikanan waktu sekolahnya, dan merintis usaha ini menjadi usaha yang sangat luar biasa ya, boleh dikatakan saya sangat luar biasa ya, karena tanaman air ini prospeknya sangat tinggi ya, sangat banyak diminati oleh para penghobi aquascape. Jadi kita ngambil segmen di bidang tanaman saja itu sudah dapat menghasilkan keuntungan, bisa menjadi wirausaha kecil-kecilan atau nanti bisa menjadi wirausaha yang bagus. Mudah-mudahan semangat kalian tetap berlanjut untuk menjadi seorang wirausaha muda ya. Tunjukkan bahwa anak-anak SMK itu hebat. Salam dari saya, SMK luar biasa.